Shalom, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, di hari kedua dari seri renungan kita akan menyelami sebuah tema yang sangat penting, iman yang bergerak. Seringkali kita berpikir bahwa iman itu cukup di hati saja. Tapi, apakah benar demikian? Mari kita mulai dengan doa. Roh Kudus, berikan kami keberanian untuk melangkah sesuai firman-Mu, bukan hanya mendengar, tapi juga melakukannya. Amin. Alkitab memberi kita sebuah ayat yang sangat kuat dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, yang berkata, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ini ditulis oleh Yakobus, yang pada saat itu melihat sebuah masalah dalam jemaat. Banyak orang yang mengaku, oh, saya beriman, tapi ketika mereka melihat saudara mereka kedinginan atau kelaparan, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya berkata, selamat jalan, semoga kamu hangat dan kenyang, tanpa memberikan bantuan nyata. Yakobus menegur keras sikap ini, mengatakan bahwa iman seperti itu adalah iman yang kosong. Ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam. Iman yang sejati, iman yang hidup, pasti akan menghasilkan buah. Buah itu adalah perubahan dalam cara kita hidup dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Jika iman kita benar-benar hidup di dalam Kristus, maka hati kita akan dipenuhi dengan kasih, dan kasih itu akan mendorong kita untuk bertindak. Iman bukan hanya soal keyakinan intelektual, tapi sebuah kekuatan transformatif yang mengubah seluruh keberadaan kita. Lalu bagaimana kita mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari? Coba pikirkan ini, jika Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara hidup Anda, mengapa Anda masih terus-menerus khawatir tentang masa depan, tentang keuangan, atau tentang kesehatan? Kepercayaan itu seharusnya membuat kita berhenti khawatir dan mulai bersyukur. Dan rasa syukur itu tidak berhenti di mulut saja. Ia meluap menjadi tindakan. Misalnya, karena kita percaya Tuhan memelihara kita menjadi lebih berani untuk berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain yang membutuhkan. Itulah iman yang bergerak, implikasinya sangat dalam. Iman kita yang sejati tidak diukur dari seberapa sering kita ke gereja atau seberapa hafal kita ayat Alkitab. Iman kita terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang sulit untuk dikasihi. Bagaimana reaksi kita terhadap orang yang menyakiti kita? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita? Disitulah kualitas iman kita diuji dan dibuktikan. Saya suka sebuah ilustrasi sederhana ini. Bayangkan Anda melihat sebuah kursi. Anda percaya 100% bahwa kursi itu kuat dan bisa menahan berat badan Anda. Itu adalah iman. Tapi iman itu baru menjadi nyata ketika Anda mengambil tindakan dan benar-benar duduk di atas kursi tersebut. Tindakan duduk itulah yang membuktikan kepercayaan Anda. Tanpa tindakan itu, kepercayaan Anda hanyalah sebuah teori. Sama halnya dengan iman kita kepada Tuhan. Kita bisa berkata kita percaya Dia, tapi iman itu baru terbukti saat kita berani melangkah, berani taat, dan berani bertindak sesuai dengan firman-Nya. Jadi kesimpulannya, iman dan perbuatan adalah dua sisi dari satu koin yang sama, tidak bisa dipisahkan. Iman memberikan dasar dan motivasi untuk perbuatan baik, dan perbuatan baik adalah bukti nyata dari iman yang hidup. Mari kita tutup dalam doa. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, kiranya menyertai setiap langkah dan keputusan yang Anda ambil hari ini dalam iman. Amin. Sebagai penutup, ingatlah motivasi ini, jangan hanya katakan Anda percaya, tunjukkanlah melalui kasih. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Terima kasih dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.